Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Ada banyak hal yang tidak bisa diterima oleh akal logika. Ada banyak pula perkara-perkara yang dianggap mustahil. Sehingga orang-orang yang diperjalankan itu lebih banyak mengambil sikap diam tentang apa-apa yang dirasakan, tentang apa-apa yang dialaminya selama meniti jalan hidup dalam perjalanan yang diperjalankan oleh Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kecuali daripada itu adalah orang-orang yang sefrekuensi atau searah dan sealiran, sama-sama berjalan dalam perjalanan yang diperjalankan. Begitu pula dengan apa yang terjadi pada diri Sang Kinasih, Sang Satrio Piningit, Sang Ratu Adil, Sang Khalifah akhir zaman itu, bahwa dirinya lebih banyak mengambil sikap diam daripada bicara, yang hanya memperoleh cemoohan dari mereka yang tidak mengerti dan tidak memahami tentang bagaimana proses segala peristiwa dan kejadian dari dua alam kehidupan, yaitu lahir dan gaib. Wahai Sang Penyair, kami akan sampaikan kepadamu tentang beberapa hal yang terjadi pada diri Sang Kinasih, Sang Ratu Adil, Sang Khalifah akhir zaman itu, yang dia tidak ceritakan dan juga tidak dikisahkan kepada banyak orang karena akan dianggap halu. Maka ketahuilah bagi dirimu, bagi semuanya, bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang tiba-tiba. Segala sesuatu itu tetap melalui sebuah proses untuk menjadi nyata, untuk mencapai kemenangan dari apa yang diusahakannya itu. Sesungguhnya bahwa apa yang terjadi pada diri Sang Kinasih itu bukanlah hanya soal kesakitan rasa karena fitnah-fitnah, karena cemoohan dari orang-orang yang tidak percaya, karena mereka tidak mengalaminya. Tapi sesungguhnya yang dirasakan itu adalah lebih dari itu semua, yaitu kesakitan-kesakitan raga ketika terjadi proses antara kegaiban dengan fisik raga lahirnya. Setiap orang tidak akan percaya jika ia berkisah tentang bagaimana kesakitan raganya ketika wahyu Nur Muhammad itu masuk ke dalam diri raganya. Bahkan hakikatnya Nur Muhammad itu lebih panas dari matahari. Namun yang demikian itu adalah sebuah rasa kesakitan dari sesuatu yang tidak tampak, sehingga sangatlah sulit untuk difahami bagi orang-orang yang tidak mengalaminya. Kecuali adalah mereka orang-orang yang diperjalankan. Sebab orang-orang yang diperjalankan itu, baik yang kelak akan menjadi para kesatria pendamping utama, yaitu 9 kesatria Nusantara, maupun para kesatria di level bawahnya. Mereka adalah orang-orang yang pernah dan masih merasakan kesakitan-kesakitan yang berhubungan dengan kegaiban, meskipun kadar kesakitannya adalah berbeda-beda, sesuai dengan fungsinya masing-masing kelak dalam barisannya Sang Khalifatullah akhir zaman itu. Wahai Sang Penyair, maka ketahuilah bagi dirimu dan bagi semua orang yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, bahwa wahyu yang ada dalam diri Sang Kinasih itu bukanlah hanya wahyu Nur Muhammad saja, akan tetapi ada banyak wahyu, termasuk wahyu Cokro Kembang, wahyu Cokro Kembar, wahyu Manikem, dan wahyu-wahyunya para nabi, termasuk wahyunya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sehingga wahyu-wahyu itu diterapkan atau dimasukkan ke dalam raganya adalah bertahap satu persatu, sampai ketika satu wahyu dimasukkan dan telah sembuh dari kesakitannya, barulah yang lainnya dimasukkan ke dalam raganya juga.
Padahal setiap rasa kesakitan dari satu wahyu itu saja mencapai waktu berhari-hari sakitnya, sampai ada ketika wahyu-wahyu yang tinggi kekuatannya, maka rasa kesakitan dalam dirinya itu sampai tidak bisa bergerak sama sekali. Dan itu barulah sebatas wahyu yang kami sampaikan. Belum lagi yang berkaitan dengan pusaka-pusaka. Sebab yang berkaitan dengan pusaka-pusaka, maka sesungguhnya dibagi dua. Hakikat kekuatannya dimasukkan ke dalam tubuhnya, sementara pusakanya berwujud secara lahir. Mengenai masalah pusaka itu, berapa banyak pusaka yang kekuatannya dimasukkan ke dalam raganya? Sungguh sangat banyak sekali. Tongkat Nabi Musa ada wujud lahirnya, dan hakikat kekuatannya dimasukkan ke dalam raganya. Begitu juga dengan tongkat Nabiullah Sulaiman alaihissalam, tongkat Nabi Ibrahim alaihissalam, cincin hijau milik baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekuatannya dari pedang samurai bintang 9, dan masih banyak lagi pusaka-pusaka dari para leluhur Nusantara, termasuk pusaka Tunggul Nogo dari Gusti Mahaprabu Aji Saka, pusaka Trisulaweda, dan lain sebagainya. Semua pusaka itu satu persatu ketika kekuatannya masuk ke dalam raga, sesungguhnya menimbulkan kesakitan-kesakitan yang luar biasa. Dan dari sekian banyaknya pusaka itu, yang secara bertahap juga membutuhkan waktu yang sangat lama, agar raga Sang Kinasih itu tetap kuat menerima semua kekuatan tersebut. Wahai Sang Penyair, dari penjelasan yang kami sampaikan ini, maka engkau dapatlah membayangkan tentang bagaimana kondisi fisik raga dari Sang Kinasih, Sang Khalifah akhir zaman itu, yang setiap ruas tulang dan dagingnya hampir tidak ada tempat yang kosong tanpa diisi kekuatannya wahyu dan pusaka-pusaka. Dan kemudian kami kisahkan pula kepadamu sesuatu yang prosesnya lebih lama daripada itu semua, yaitu mengenai satu raga 1000 jiwa, satu raga 1000 nama dan gelar, yang akan terus melekat dalam diri Sang Kinasih itu, Sang Khalifah akhir zaman. Maka ketahuilah bagi dirimu, bagaimana proses ruh-ruh para nabi dan para leluhur itu masuk ke dalam raga Sang Kinasih, Sang Khalifah akhir zaman itu. Wahai Sang Penyair, sesungguhnya bahwa jikalau raga itu adalah raga biasa, maka untuk ditempati satu ruhnya para waliullah itu saja, dia sudah tidak akan mampu menahan panasnya. Dan yang terjadi pada diri Sang Kinasih, Sang Khalifah akhir zaman itu, ada ribuan ruh yang bermakom atau bertempat pada raganya itu. Dengan demikian, maka bisa dikatakan, jika ia bukanlah pilihan al-haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, maka mana ada sebuah raga mampu menampung ribuan ruh dan ribuan pusaka, serta kekuatannya semua wahyu-wahyu, bahkan wahyu-wahyu yang telah dipergunakan pada masa dan zaman sebelumnya, baik itu para nabi, para wali, dan para leluhur Nusantara. Dia dikatakan dewa berbadan manusia, karena sesungguhnya bahwa jika raganya itu bukan merupakan bagian dari para dewa, niscaya ia sudah tidak mampu menampung itu semua. Dengan kata lain, bahwa raganya itu akan hancur lebur menjadi abu. Wahai Sang Penyair, kami katakan dan kami sampaikan perihal ini semua kepadamu dan kepada semua orang yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, agar bisa mengerti dan memahami mengapa waktu itu begitu lama dikisahkan, namun belum juga terbukti. Dan agar supaya semua orang juga mengerti dan memahami bahwa dia Sang Kinasih, Sang Khalifah akhir zaman itu, adalah seseorang yang berjuang dengan bertaruh nyawa, yang nanti dalam waktu yang tidak lama lagi, hasil dari apa yang dia perjuangkan itu akan dinikmati oleh semua orang,
oleh semua umat sedunia. Wahai Sang Penyair, kiranya cukup jelas dan gamblang tentang apa yang kami sampaikan ini, biar dirimu dan semua orang yang menunggu dan menanti bisa mengerti pula bagaimana rasa sakitnya diri dalam berjuang dan memperjuangkan sesuatu yang memang untuk semua umat. Akan tetapi meskipun demikian, sungguh dan sesungguhnya bahwa dia telah ikhlas menerima segala sesuatunya karena Tuhan yang kehendaki, serta berkat bimbingan dari para pembimbing, nasihat dari para nabi, terutama dari baginda Rasul Muhammad SAW, yang terkadang sambil meneteskan air mata ketika memberikan nasihat di hadapannya. Begitu juga para nabi dan para wali. Maka kami katakan dan kami sampaikan, sungguh luar biasa atas hamba pilihan Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa tersebut, yaitu Sang Kinasih, Sang Khalifatullah Akhir Zaman, Imam Al-Mahdi. Sungguh perihal yang sangat luar biasa jika Sang Penghulu baginda Rasul Muhammad SAW saja sampai sering menitikkan air mata atas cucunya yang dikehendaki dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi, Sang Juru Selamat dalam kehidupan akhir zaman. Beruntunglah dirimu dunia dan akhirat jika kami telah mempertemukanmu dengannya untuk berbaiat dan berjuang bersamanya di bawah panji-panji hitam dari timur, Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.